Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Ya, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS, tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang dihidupkan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham, kok bisa mengevaluasi sih? Jadi soal rumput itu FIFA mengapprove 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu, yang kedua hybrid, yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber, jadi yang dijahit. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal ya. Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Itu akan diganti dengan rumput yang lain untuk bisa dipakai di 2017. Saya sebenarnya tukang rumput, Pak. Tukang rumput, tapi kalau 6 miliar tuh tukang rumput, saya juga mau tuh. Begini Pak, berdasarkan pengalaman kami bekerja sama dengan FIFA, jadi pada saat U20, FIFA datang bulan Juni 2022, itu memberikan kriteria-kriteria. Dan bahkan FIFA panik melihat kondisi lapangan bola di Indonesia. Jadi bukan JIS ya, ini di Indonesia, dari mulai Bandung, Bali, Surabaya, Solo. Nah di Solo mereka cari orang dan ketemulah dengan kami, sehingga kami diminta untuk membantu FIFA untuk merenovasi kecil maupun besar. Yang kecil itu hampir seluruhnya refurbishment program di seluruh lapangan, di 29 lapangan, 5 kota, 6 kota dengan Jakarta, dan semuanya ada kelemahannya. Dan satu yang paling berat ada di Sejalak Harupat. Nah berdasarkan itu kami tahu apa yang keinginan FIFA. Pada saat PSSI meminta kami untuk datang, kami datang 3 kali ke JIS. Kami bekerja sama dengan pihak Jepro, pihak kontraktor yang sudah ditunjuk. Kami tes apa kelemahan-kelemahan itu, sehingga kami ungkapkan kelemahannya bukan di jenis rumput. Jenis rumputnya memang di Indonesia itu kita tidak termasuk dalam warm season, rumput yang musim panas, tropis. Jadi ada 2 yang kriteria dari FIFA, Joycia dan Bermuda. Kita sudah benar jenis rumput, tetapi pada saat pelaksanaannya, ini sebagai contoh, beda antara training site, lapangan latihan dengan stadion utamanya. Di lapangan latihan ditanam, digelar seperti apa yang ada di dalam tekniknya, digelar di lapangannya, kemudian dikasih pasir, ditanam rumput. Bedanya adalah kalau di luar negeri itu pakai biji, kalau di sini memakai stolon atau rhizome, sehingga itu agak sedikit membuat media di bawahnya itu campur antara si pasir dengan rumput sintetis. Rumput sintetis harusnya berdiri, ini tidak. Ini seperti membuat serasah. Itu yang menjadi masalah. Tetapi masih bagus di lapangan training site karena akarnya sudah mencapai ke 15 cm. Itu bagus, masih layak, masih bisa lah. Meskipun secara mikro level di training site itu touch-nya sendiri, lapisan touch itu seperti karpet, Pak. Jadi kalau misalnya ditumpuk terus, kalau diinjak itu agak ambles. Nah itu tidak suka si FIFA ini, harus touch-nya itu harus 2 cm minimal. Bahkan Labosport itu mengasih standarnya cuma 1,2 cm. Ini sudah 5 cm di training site. Di stadion utama itu lebih parah karena pada saat kami korek, apakah itu di tengah, apakah itu di samping jelas lebih tipis. Di tengah itu
hanya 3 cm sampai ke karpet. Sampai karpet. Nah, ini kan jadi bahaya. Kalau misalnya 1 kali 2 kali permainan rasanya nggak ada masalah ya. Tapi kalau terus-terusan dipakai, muncul si sintetisnya, keinjek pemain itu bahaya. Si karpetnya lebih kuat. Disobek sama pisau aja susah. Ini yang membahayakan pemain. Jangankan seperti itu. FIFA keluar batu satu pun, Pak, itu tidak boleh. Apalagi ini kalau keinjak dan itu membahayakan pemain. Makanya kami katakan bahwa bukan masalah jenis rumputnya. Jenis rumput meskipun ya, rumput itu adalah zoysia, apakah material atau japonica, dan masih dalam kategori grade-nya FIFA, betul, meskipun grade terendah, karena yang dimaui oleh FIFA adalah yang lebih runcing, yang material murni. Nah, itu masih bisa kita akalin. Tetapi kalau media yang sudah hanya 2 cm, 3 cm, kemudian kita harus dalam 3 bulan, harus kita naikin katakan ke 7 cm, itu membunuh rumput. Nggak mungkin dilakukan 3 bulan. Itu makanya kami mengatakan bahwa sebaiknya diganti kalau 3 bulan. Kalau misalnya Bapak di JIS itu menyiapkan grow light banyak. Ini kan yang satu. Kita lihat grow light satu aja dilakukan sebulan, Pak. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Itu dilakukan grow light. Dan hanya sampai sebulan. Reaksinya nggak seperti apa yang ada matahari. Jadi ada 2 masalah di situ. Pertama adalah medianya terlalu dangkal yang ketemu dengan karpet. Kedua, karpet ini jangan juga jadi masalah karena memang dalam sistem guideline-nya di FIFA, hibrid itu ada 3 macam sebetulnya. Di Indonesia ada 2. Yang satu di JIS itu hibrid, betul. Cuma sistemnya itu yang saya tadi bilang, sistem tanamnya. Yang kedua di GBK atau di sekarang ada 4, udah cukup banyak di Indonesia. Sijalak Harupat, kemudian IWD, kemudian Manahan, itu sudah hibrid semua. Cuma sistemnya di stitching, beda dengan yang di JIS. Itu, Pak, sebetulnya. Jadi kenapa tidak layak ya karena itu. Ya kalau mau dipaksakan, kalau ada kecelakaan bagaimana? Itu saja. Siapa yang akan tanggung jawab dengan pemain-pemain dari luar? Makanya kami sebagai saya udah berkecimpung di golf maupun di bola ini sudah cukup lama, dan kekhawatiran itu kami sampaikan. Itu, Pak. Mungkin ada hal lain. Terima kasih. Jadi itu yang diomongin oleh Menteri Basuki itu hasil konsultasi dengan Anda. Ya, saya ditanya begitu, Pak. Artinya pendapat Anda ya. Betul. Saya ditanya begitu bahwa saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak, tapi itu memang secara agronom tidak bisa diterima dan untuk permainan jadi bahaya. Itu saja. Dan habis ini Anda yang ditugaskan untuk belum tentu, Pak. Kalau merenovasinya. kami kan ditanya harga kira-kira 6 miliar, katakan ya memang harga rumput mahal, Pak. Disoding karena bukan harga rumput ditabur. Perkiraannya seperti itu. Saya belum tentu ditunjuk, Pak. Tapi pada saat U20 FIFA menunjuk kami, meminta kami untuk merefurbishment 25 plus 4 lapangan di Indonesia, di 6 kota ini, 29 totalnya. Jadi dan FIFA tidak mau, sampai sekarang kami memang koordinasi dengan mereka. Sampai sekarang pun kami melaporkan kondisi lapangan. Karena mereka panik, lapangan di Indonesia ini sebenarnya mereka khawatir terlalu rendah, terlalu jauh lapangan di Indonesia ini kualitas. Nah, mungkin bapak-bapak di PUPR, bapak di PSSI tahu kenapa rendah. Alat potong aja cuma 2, Pak, yang cuma rotari. Banyak sekali yang begitu. Nah, ini harusnya konsen terhadap membantu mereka yang di daerah-daerah atau di termasuk JIS. Saya melihat JIS itu memakai alat potong John Deere yang kecil, itu jauh banget dengan yang punyanya luar negeri, dengan Eropa, dengan Amerika, jauh sekali. Dan itu sudah dipesan loh oleh Kemenpora atau oleh Inafok, harusnya dibagikan ke mereka-mereka yang sudah harusnya supaya bagus lapangannya. Nanti dengan cara gini mungkin kualitas lapangan bola semakin bagus. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri, Pak, banyak memakai sistem karpet ini, itu di stadion dipakai sangat intensif. Misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa. Si karpet itu digulung seperti contoh ya, training site di JIS. Kalau ada acara, itu digulung, dikeluarkan, dirawat, dibalikin lagi atau diganti.
Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS itu bedanya JIS dengan JIS stadion utama dengan training site. Di stadion utama itu ditanamnya di luar, bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Itu bagaimana menyatunya? Kalau Bapak misalnya mau ada let's say konser, terus mau dipindahkan keluar, itu kan harus ditarik-tarik. Bagaimana menyatu? Ini secara teori kami ya. Nah, sebaiknya nanti kalau mau memang hibridnya seperti itu, ya dilakukan seperti di lapangan training site, ditanam seperti itu, kemudian ditambah ground light. Itu jangka panjang, atau diganti rumput yang tahan terhadap naungan. Harus dicari karena untuk lebih efisien. Itu saja, Pak. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Ya, pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman. JIS tidak layak. Jadi, bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, gitu. Modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS, tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang dihidukan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham, kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah, bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah, 5 laku, itu dengan vendor aluminium yang lain, nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium, lalu dikritisi itu, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan ini punya kami Pak. Itu biasa Bang, antar vendor kayak gitu kelakuannya, itu biasa gitu. Oh, ada hominem nih. Menurut saya, Ini hominem. begini sebentar, begini, kenapa? Kan harusnya di sana ada Jakpro, kalau benar-benar fair. Kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana, tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara, itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Ya. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. PSSI memutuskan lawan Curaçao-nya di Pakansari. Kalau pakai logikanya kan memang di satu sisi dia dalam tanda kutip menyerang JIS dianggap tidak sesuai standar FIFA, PSSI memilih Pakansari. Pakansari yang suka tergenang air kalau hujan, bapak-bapak. Sementara JIS ini kan dengan standar yang kita tahu itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Artinya drainase itu kalau ada hujan 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik, air harus surut. Jadi kenapa itu menjadi sensitif, termasuk kemarin akhir yang terbaru ketika Menteri PUPR menyatakan tidak sesuai standar FIFA. Lalu kita kan berpikir bahwa lebih baik otoritas yang berwenang lah yang ngomong itu, dalam hal ini FIFA. Kalau kita bicara lebih mengerucut terkait Piala Dunia U17, biarlah technical delegate FIFA segera datang kemari untuk memverifikasi stadion-stadion yang akan dipakai dan menyatakan itu gitu loh, atau memberikan catatan-catatan. Jadi saya pikir itulah kemudian menjadi polemik, memicu polemik gitu loh. Nah, balik kepada istilah tidak sesuai standar FIFA, sekarang kita bicara dalam koridor bola. Apakah JIS sesuai standar FIFA? Maka logika bola kita berpikir gini, Buro Hapol adalah konsultan yang sangat punya reputasi di dunia internasional terkait konsultasi engineering maupun juga proyek-proyek besar seperti stadion bola. Bukan cuma stadion Tottenham Hotspur, tetapi juga stadion Arsenal, Emirates. Lalu juga yang saya coba baca, saya coba lihat hasil karyanya adalah stadion Olimpiade 2012 London, itu juga Buro Hapol. Lalu juga stadion-stadion lain, kalau sekarang dia sedang bikin stadion baru Everton. Jadi dia punya reputasi. Kalau dia punya reputasi seperti itu sebagai perusahaan konstruksi sejak tahun 76, maka sangat beresiko kalau dia begitu gegabah di JIS gitu kan. Tapi biarlah, saya nggak akan masuk kepada master plan JIS terkait
drop off pemain dan sebagainya terkait jalur keluar masuk, karena sebetulnya dalam master plan-nya mungkin ada tapi nggak perlu saya ngomong. Saya mau bicara tentang bolanya. Sekarang kita mulai, kenapa jadi sensitif juga? Oke, kita mulai dari dalam. Kalau verifikasi stadion tuh dari dalam biasanya mulainya. Dari rumput, karena rumput itu atau lapangan itu menjadi panggung utama, main stage gitu loh. Maka itu menjadi seolah mahkota buat sebuah stadium. Lapangan untuk kategori lapangan yang diakui memenuhi standar FIFA itu size-nya harus clear dan tepat. Pilihannya cuma satu. 105 panjangnya, lebarnya 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena di sepak bola diperbolehkan panjangnya antara 100 sampai 105, lebarnya 65 sampai 68. Tetapi untuk yang verifikasi FIFA standar FIFA untuk level seperti Piala Dunia U17, U20 maupun senior, maka size-nya harus clear, harus jelas, 105 panjang, 68 lebar. Itu satu. Soal rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu. Yang kedua hybrid. Yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber. Jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham. Cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid? 5% sintetis, 95% rumput alami karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif. Terutama buat yang ada di sisi politis, ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas. Seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid itu memang harus dipahami secara utuh gitu loh. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82 ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA, tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu loh. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa ini stadion single seat. Hospitality-nya ada. Bench pemain ada. Ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan. Room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA guideline standar stadium. Itu diikuti. Lalu soal lampu, floodlight. Kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah. Sangat minim. Nah, JIS itu 2.400 lux. Ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu floodlight ada 3 macam ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 lux. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C. Berapa itu? 700. Jadi kalau standar C 700, Piala Dunia U17 kalau pakai di JIS memenuhi enggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa. Bahwa belum diverifikasi secara apa itu? Secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh. Antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan. Padahal kalau yang saya inginkan, makanya saya bilang saya mau bicara dalam koridor bola karena saya melihat unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion 82 ini nggak mudah, kapasitas seperti itu single seat. Jadi ini akan menjadi opsi lain lah buat pengembangan sepak bola terutama di Jakarta. Dan terkait U17 saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa, menjadi salah satu pilihan. Ajukan 6 stadium karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6 atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau
yang paling akan dihadiri banyak itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada tuan rumah. Kalau kita tuan rumah, saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tetapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah. Itu saja dulu terkait infrastruktur, terkait diskusi malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.